Halo anak-anak, kembali berjumpa lagi dengan Bapak Edit akan memberikan kalian pemaparan materi terkait dengan aplikasi turunan yang kedua. Nah, sebenarnya apa yang Bapak sampaikan ini sudah ada di buku kalian, banyak juga sumber yang lain. Silahkan belajar dari manapun, dari berbagai sumber Bapak persilahkan. Tetapi di sini Bapak mencoba membantu kalian, menyampaikan ke kalian dengan cara Bapak tentang bagaimana aplikasi turunan yang kedua ini. Nah, baik, kita langsung saja mulai. Tidak lupa Bapak sampaikan ke kalian, tetap semangat dalam belajar, taati protokol kesehatan. Kita belum tahu sampai kapan ini pandeminya, tetapi Bapak berharap kalian tetap semangat untuk belajar. Baik, dalam pertemuan kita kali ini, Bapak akan mengajak kalian untuk membahas tentang kemonotonan. Nah, apa kemonotonan? Bahasanya monoton, kemonotonan dari fungsi. Atau kalau kita mau lebih sederhanakan, mungkin kapan dia naik atau turun, ataupun dia nanti statis. Statis itu tidak naik tidak turun. Jadi kita nanti bisa menerapkan turunan ini untuk memprediksi. Nah, memprediksi di suatu titik fungsi tersebut, kurva fungsi tersebut naik, turun, atau statis. Nah, sebagai awal gambarannya, Bapak ingatkan materi minggu lalu kita membahas tentang gradien garis singgung di suatu titik. Sebenarnya itu tidak terlepas dari pertemuan kemarin. Nah, bagaimana pertemuan kemarin itu kita membahas tentang kalau dia f aksen x-nya lebih dari 0. Nah, f aksen x-nya lebih dari 0, f aksen x-nya ini adalah gradien sendiri. Nah, sebuah gradien itu jika lebih dari 0, itu akan miringnya itu dari kiri bawah ke kanan atas. Kira-kira seperti itu ya, seperti yang Bapak gambar. Nah, terus kalau dia gradiennya kurang dari 0, f aksen x yaitu sama dengan m kurang dari 0, kira-kira nanti gradien garis singgungnya itu menurun seperti itu, dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, bagaimana kalau kondisi yang lain, Pak? Misalnya, yang ini Bapak ingin sampaikan juga, f aksen x sama dengan 0, f aksen x-nya itu adalah gradien yang jika sama dengan 0, gimana? Ternyata garisnya adalah datar. Oh, gitu mungkin kurang terlalu vertikal sekali. Yang jelas tidak ada kemiringan. Yang dia tidak miring sama sekali. Ya, kalau miring ke kanan atau miringnya itu adalah dari kiri bawah ke kanan atas, dia gradiennya positif. Kalau dari kiri atas ke kanan bawah, dia gradiennya negatif. Dan kalau tidak miring, dia disebut memiliki gradien 0. Baik, itu kira-kira yang kalian pelajari minggu lalu, yang Bapak ingatkan juga materi tentang gradien. Nah, terus dalam materi kita sekarang bagaimana, Pak? Nah, Bapak coba sekarang gambarkan kembali. Nah, gambarkan kembali sebuah koordinat kartesius, sebuah kurva koordinat kartesius di koordinat kartesius. Nah, ini misalnya sumbu y-nya kita tambah sekarang, kita buat sumbu x-nya ini, sumbu x, sumbu y, dan misalnya sekarang ada sebuah kurva yang bentuknya seperti ini. Ini misal ya, kurvanya itu seperti itu. Nah, dari kurva ini nanti kalian dapat memprediksi. Nah, memprediksi di sebuah titik. Misal, nah Bapak anggap di sini titiknya. Di sini titiknya. Titik ini kita beri nama saja titik A, x1, y1. Kita bisa tahu di titik ini dari gambar kita bisa melihat. Nah, anggaplah kamu mengendarai mobil dari paling kiri, dari X yang kiri itu, kalau kita melihat di sana kan dia nanya itu, nanya sampai nanti ada di puncak sini, kemudian dia turun, kemudian ada paling bawah sini, kemudian dia nanya lagi, itu dapat terlihat. Jadi di titik A
di fungsi A atau di titik A, di fungsi yang kita beri nama, misalnya ini kita anggap sebagai fx atau bisa disebut y juga, itu di titik A itu kita nanti akan sebut dia sebagai naik. Dia naik. Oh, dia naik ternyata di sana. Terus sampai di B, ya, di B kita beri nama ini titik B. Di B ternyata dia sudah sampai puncak, di atas itu, dan dia disebut sebagai statis. Oke, statis. Nah, statis dia tidak naik, tidak turun karena pas saat di puncak itu. Terus lewat dari B, dia sudah menukik turun. Nah, maka di sini daerah dari B ke titik C. Nah, B dari B C ini juga titik statis ya. Dia tidak naik, tidak turun, dia paling bawah. Dia disebut turun. Kemudian sampai di titik D. Nah, di D misalnya ini. Di D ini dia juga naik. Di sini misalnya ada titik A B C D, di sini E. Di E ini dia turun. Di A dia naik. Di B dia statis karena di puncak paling tinggi. Turun sampai C dia disebut statis juga. Dia nggak naik nggak turun, tapi puncak paling bawah. Kemudian di D dia juga namanya naik. Jadi nanti dalam aplikasi turunan yang kedua ini kalian dapat memprediksi di suatu titik itu apakah dia naik atau turun ataupun statis tanpa harus menggambar, hanya menggunakan teori turunan. Ingat ya, sebuah kurva fx atau y itu bisa digambar. Kalau kita menggunakan GeoGebra sih gampang, bisa gambar langsung. Tapi kalau kita tidak menggunakan GeoGebra, kadang-kadang menggambarnya itu cukup memberatkan kita. Tapi dengan aplikasi turunan yang kedua ini, kalian dapat memprediksinya. Nah, dari ilustrasi yang Bapak sampaikan tadi, Bapak dapat menyimpulkan, jika f aksen x-nya, f aksen x-nya lebih besar dari 0, maka f aksen x-nya ini lebih besar dari 0, kita anggap saja x1, itu lebih besar dari 0, dia disebut naik. Kalau f aksen x1-nya, artinya di x1 ini kurang dari 0, dia disebut sebagai turun. Nah, itu yang kayak ilustrasi tadi ya. Kalau f aksen x1-nya tepat sama dengan 0. Kalau dia di titik itu tepat 0, dia adalah statis, tidak naik, tidak turun, atau sering disebut stasioner. Nah, kira-kira inilah hal yang akan kita gunakan dasar untuk pembelajaran aplikasi turunan yang kedua ini, di mana kalian nanti akan dapat memprediksi suatu fungsi di titik tertentu naik, turun, ataupun statis. Itu tergantung dari nilai f aksen x-nya atau turunan pertamanya. Baik, untuk membuat kalian lebih memahami, Bapak akan membuat sebuah soal untuk kalian nanti bisa melihat atau menerapkan aplikasi dari turunan yang kedua ini bagaimana kalau kita terapkan di soal. Oke, kita langsung ya. Kita coba masuk ke contoh soal yang pertama. Contoh yang pertama. Kita mulai dari soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 misalnya kurva atau fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurangi 7x tambah 5. Kemudian selidiki. Kita suruh melihat
di titik misalnya titik P 0,5 naik, turun, atau statis. Nah, kita disuruh untuk melihat di titik tersebut dia naik, turun, atau statis. Bagaimana caranya? Nah, bagaimana caranya menyelesaikan soal ini? Seperti yang Bapak katakan tadi, pertama kita itu harus melihat bagaimana turun pertamanya, kemudian kita tes atau uji di titik tersebut apakah dia bernilai positif, bernilai negatif, atau bernilai sama dengan 0. Oke, kita sekarang cari dulu f aksen x-nya. 3x kuadrat, turunan seperti biasa ya, 4x dikurangi 7, tambah 0, atau 5-nya jika diturunkan hasilnya 0. Bagaimana Pak? Kok bisa datang seperti ini Pak? Nah, Bapak ingatkan proses aturan turunan yang sudah kita ulangan kemarin, yang banyak dapat 100 juga dan banyak juga yang dapat 0. Bapak mohonkan kalau memang masih belum paham bisa dipelajari. Bapak ingatkan mungkin 3-nya bawa ke depan, kemudian x-nya 3 kurang pangkatnya kurang 1, seperti itu teknisnya. Oke, kita lanjut saja. Nah, sekarang kita uji di titik tersebut. Nah, yang digunakan untuk menguji itu adalah X1, Y1. Nah, jadi kita menggunakan komponen X-nya saja. Terus komponen Y-nya untuk apa-apa? Nah, itu sebenarnya kita tidak pedulikan untuk sekarang. Mungkin nanti dipergunakan untuk menentukan nilai maksimum atau minimum, itu baru menggunakan komponen Y tersebut. Nah, sekarang kita menggunakan komponen X saja. Nah, jadi kita uji sekarang F0 yang kita uji. Kenapa 0, Pak? Karena diminta di titik P 0, sekian itu. Jadi kita uji di sana. 3 kali 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 kurang 7. Jadi hasilnya F aksen 0 ya, bukan F0, beda artinya. Kalau F0-nya artinya adalah F aksen 0-nya adalah negatif 7. Apa kesimpulannya? F aksen 0-nya kurang dari 0. Atau kesimpulannya adalah turun. Di titik 0,5 kurva itu mengalami penurunan nilai. Kalau ada pertanyaan, sekali lagi Bapak wanti-wanti ya, silahkan komentar di bawah di kolom komentar, ataupun bisa menanyakan langsung di grup WA, ataupun jawab pribadi Bapak juga tidak masalah. Oke, Bapak lanjut ya. Kalau memang ini sudah bisa dipahami, Bapak lanjutkan. Bapak ingatkan, karena ini bersifat video, kalian bisa mengulangi nonton atau apa, silahkan ulangi nonton kalau memang ada beberapa hal penjelasan yang mungkin terlewatkan tadi. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, di soal nomor 2 ini Bapak mencoba mengambil dari buku PR kalian, yaitu halaman 41 nomor 6. Soalnya bagaimana? Yaitu fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 12x kuadrat ditambah 36x plus 5. Pertanyaannya, naik pada interval bagaimana? Nah, ini interval itu apa Pak? Interval itu seperti garis bilangan, mungkin sudah banyak dibahas ke nilai mutlak atau penyelesaian sistem ketidaksamaan linear. Itu kalian sudah pernah bahas. Nah, sekarang bagaimana nanti menentukan naik pada interval? Sekarang pertanyaannya, di mana dia naik? Langkah untuk menyelesaikan kalau ada pertanyaan seperti ini adalah kita perlu titik statisnya. Kenapa kita perlu titik statis atau stasionernya? Karena kita perlu tahu di mana batas-batasnya, sehingga kita tahu di mana dia tidak naik dan di mana dia tidak turun. Itu langkah yang harus dilakukan. Jadi, langkah pertama kita cari titik stasioner. Titik stasioner itu bagaimana syaratnya? F aksen X sama dengan 0. Jadi,
Pertama, kita perlu f aksen x sama dengan f aksen x sama dengan f aksen x itu apa? Turunan seperti biasa. 3x kuadrat dikurangi 24x ditambah 36. Itu turunan pertamanya ya. Karena untuk mencari titik stasionernya itu adalah f aksen x sama dengan 0, kita ganti f aksen x di depan ini dengan 0 sama dengan 3x kuadrat dikurangi 24x ditambah 36. Karena ini adalah sebuah persamaan, kita bisa bagi 3 semuanya, termasuk nolnya. 0 bagi 3, 0, jadi tetap 0 ditulis di paling kiri. 0 sama dengan, Pak, boleh nggak membaginya itu ketika f aksen x, Pak? Kalau kalian ingin membagi di f aksen x, ingat f aksen x-nya itu juga harus dibagi. Maka saran Bapak, nanti jangan menggunakan x kuadrat min 8x karena kita bagi 3 ya, 12. Jangan bilang f aksen x-nya itu adalah x kuadrat kurang 8x tambah 12, bukan. Melainkan f aksen x-nya adalah 3x kuadrat dikurangi 24x tambah 36. Itu baru f aksen x. Terus Pak, kenapa boleh dibagi 3 Pak? Karena di sini sudah menjadi persamaan, dia sama dengan 0. Boleh semua dibagi 3. Itu yang Bapak wanti-wanti, hati-hati. Terus untuk mendapatkan titik stasionernya, kita perlu tahu nilai x-nya berapa. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan nilai x kalau bentuknya persamaan kuadrat? Itu ingat, ada beberapa cara. Boleh dengan rumus ABC, boleh dengan melengkapkan kuadrat sempurna, boleh dengan memfaktorkan, itu tergantung kalian. Kalau Bapak melihat di sini, bisa difaktorkan. Bapak ingatkan, kita sempat membahas ini di limit ya, ataupun di materi-materi yang lain persamaan kuadrat itu juga pasti menggunakan pemfaktoran. Ini ada min 2 dan min 6. Kok bisa Pak? Kan di hasil kalinya biar 12, dijumlahkan biar jadi negatif 8. Bapak sudah terlalu banyak bahas kembali. Terus, kita lihat x1-nya. Nah, x1-nya sama dengan kurang 2 sama dengan 0. X1-nya ada 2, x2 kurang 6 sama dengan 0, x2-nya ada 6. Jadi, di 2 dan di 6 dia statis, dia tidak naik, tidak turun. Jadi kita punya gambaran bagaimana bentuk dari kurva ini. Bapak bahas di sini ya, di sebelah kanannya kira-kira seperti ini kurvanya. Apa alur berpikirnya? Di sini ada 2, di sini ada 6, di sini ada 6. Di 2 dan 6 ini dia tidak naik dan turun. Kemudian di antara 2 dan 6 bagaimana? Di sebelum 2 bagaimana? Di setelah 6 bagaimana? Itu perlu kita selidiki. Nah, bagaimana cara kita menselidiki? Kita uji coba. Misalnya di kirinya 2. Di kirinya 2 itu ada 1, oke. Ada 1, ada 0, ada negatif 1, negatif dan sampai negatif 1 juta. Kita bisa memilih salah satu titik tersebut untuk kita uji coba. Nah, kalau Bapak sendiri menggunakan f aksen, jadi kita menggunakan f aksen 0. Kok menggunakan 0 Pak? Nah, kok menggunakan 0? Kalau pertanyaan kalian seperti itu akan lebih mudah dihitung. Boleh menggunakan 1? Boleh. Boleh menggunakan negatif 1 juta? Boleh. Bapak ingatkan, Bapak memilih hanya yang mudah dihitung. Ya, dan kita masukkan ke f aksen x-nya. Ingat ya, f aksen x yang belum disederhanakan tentunya. 3 kali 0 kuadrat tambah kurang 24 kali 0 tambah 36. Hasilnya ternyata adalah 36. Apa artinya? F aksen 0 lebih besar dari 0. Dengan kata lain, dia naik. Nah, jadi dapat Bapak simpulkan di sini dia naik. Pak, kalau saya nyoba 1 gimana Pak? Pak, kalau saya nyoba min 1 juta gimana Pak? Pasti hasilnya tetap lebih besar dari 0. Kalau mau coba, silahkan coba sendiri. Lanjut, Bapak coba di daerah yang kedua. Di daerah yang kedua, di antara 2 dan 6. Di sini ada 3, di sini ada 4, di sini ada 5.
Di sini juga ada 4,5, 4,3, 5,9. Semua titik itu boleh digunakan untuk mencoba. Tapi Bapak memilih yang menurut Bapak lebih mudah dihitung. Bapak pilih 3. Pak, so kalau milih 5 gimana Pak? Boleh, ingat. Saya milih 6 gimana Pak? Kalau milih 6 nggak boleh. Karena 6 itu kan sudah statis dia. Pasti hasilnya 0. Jadi dia tidak naik, tidak turun di sana. Jadi Bapak memilih F aksen 3. 3 kali 3 kuadrat dikurangi 24 kali 3 ditambah 36. Hasilnya 3 kali 9 27 kurang 72 tambah 36. Hasilnya lagi negatif 45 tambah 36. Hasilnya min 9. Dapat Bapak simpulkan di 3 dia ternyata kurang dari 0 atau turun. Oh, jadi di tengah-tengah ini di antara 2 dan 6 ini dia turun. Terus satu lagi. Nah, di kanannya 6, ada 7, ada 8, ada 1 juta. Boleh milih salah satu seperti tadi ya. Bapak memilih F aksen 7. 3 kali 7 kuadrat dikurangi 24 kali 7 tambah 36. 3 kali 49 dikurangi 168 ditambah 36. 49 147 ya, sorry. 147 kurang 168 tambah 36. Terus ada negatif 21 tambah 36. Hasilnya adalah 15. Atau F aksen 7-nya adalah lebih besar dari 0 atau naik. Dapat Bapak simpulkan kalau di sini dia juga naik. Oke, dia naik. Bisa. Setelah itu kita tahu bahwa di mana naik, di mana turun, dan selain dan stasioner di mana. Yang pertanyaan sekarang dari soal ini adalah naik pada interval. Dapat kita simpulkan jadi naik pada interval. Nah, karena dia berada di kirinya 2, X kurang dari 2, dan di kanannya 6, maka kita isi atau X lebih besar dari 6. Pak, bagaimana kalau di tengah-tengah Pak? Nah, Bapak isi saja ya, biarpun tidak dipertanyakan di soal. Jadi turun, nah kalau turunnya kan dari tengah-tengah ini pada interval. Nah, karena tengah-tengah kita buatnya kayak gini, 2 kurang dari X kurang dari 6. Kalau pertanyaan turun ada yang di bawahnya, karena turun itu ada di tengah-tengah antara 2 dan 6. Terus kalau naik ya di antara di kirinya 2 dan di kanannya 6. Kalau ada pertanyaan, sekali lagi Bapak wanti-wanti, Bapak perkecil dulu agar bisa dibaca. Kalau ada pertanyaan silahkan, bisa di kolom komentar, bisa di grup WA, bisa pribadi ke Bapak persilahkan. Nah, mungkin ada juga yang bertanya tadi, Pak, pasti itu Pak, naik turun naik turun naik, seperti itu Pak? Belum tentu, karena mungkin saja naik gitu. Di ketiga daerah dia naik, ada kemungkinan. Di ketiga daerah dia turun, ada juga kemungkinan. Jadi jangan mengambil kesimpulan di sininya naik pasti turun, setelah turun pasti naik. Tidak selalu seperti itu. Ada kondisi yang semuanya naik ataupun semuanya turun. Jadi intinya harus diuji coba di semua daerah, yang dibatasi oleh titik statis atau titik stasionernya. Oke, Bapak cukupkan dulu sampai di sini. Kalau memang ada pertanyaan bisa ditanyakan. Kalau memang ada hal-hal yang belum dimengerti, Bapak wanti-wanti bisa diulang-ulang nonton video ini. Bapak ingatkan tetap, kalau saran Bapak
belajar matematika nggak bisa hanya melihat atau menghayal mendengarkan saja, melainkan kalian harus bareng-bareng bekerja. Catat ini di buku catatan kalian, karena di akhir nanti Bapak akan minta buku catatannya sebagai bukti aktivitas kalian sudah mengikuti pelajaran Bapak dengan baik. Bapak ingatkan, Bapak tidak memaksa kalian jadi anak-anak yang pintar matematika semua, tetapi Bapak berharap kalian punya motivasi, punya ketekunan, punya disiplin, dan punya karakter yang baik, sehingga kalian bisa menjadi orang-orang yang berguna nantinya. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Sampai jumpa di materi berikutnya.